Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya berasal dari kelas PPA 1A. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran aswaja tentang relasi Islam dan negara. Pembahasan yang pertama yakni Rasulullah SAW seorang nabi dan pemimpin negara. Salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi adalah sebagai teladan dalam kesempurnaan akhlak dari segala sisi kehidupan, yakni sebagai uswatun hasanah. Keteladanan tersebut mencakup berbagai bidang aspek kehidupan manusia, melalui dari sosial, budaya, hingga politik yang dimanifestasikan dengan akhlak yang luhur. Di samping itu, pengutusan Rasulullah SAW tidak hanya memposisikan beliau sebagai pemimpin keagamaan, akan tetapi menjadikan beliau sebagai negarawan. Jadi di situ bisa disimpulkan bahwasanya Rasulullah SAW oleh Allah sengaja diutus ke muka bumi, yakni sebagai uswatun hasanah, yakni sebagai pembawa petunjuk dari yang kebatilan menuju yang jalan yang terang benderang. Ada dua hal penting yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Yang pertama yakni sebagai Rasul yang menyampaikan kepada umat apa yang diperintahkan oleh Allah, baik berupa hukum, kabar berita, ataupun nasihat dan peringatan. Yang kedua, yakni sebagai pemimpin bagi umat Islam agar senantiasa berada dalam jalan kebaikan dan menjauhkan dari yang kebatilan. Dua hal tersebut yang membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang keagamaan dan seorang negarawan. Merealisasikan hukum-hukum syariat dan hubungan pemerintah pengganti Rasulullah SAW, ini yang disebut dengan khalifah atau imamah. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya memberikan definisi tentang khalifah, yakni sebagai pusaka peninggalan Rasulullah SAW. Ia berkata, khalifah sejatinya adalah mengganti pembawa syara' atau syahid asy'ari dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agamanya. Pemerintahan yang berdasarkan kesemena-menaan, pemaksaan kehendak, dan menepikan kekuatan elemen masyarakat al-quwa al-ashabiyah adalah lalim dan mencederai hak umat. Oleh karenanya, kewajiban mengangkat khalifah Islam adalah sebuah kewajiban syariat, sebuah kewajiban yang bersifat syar'i, yakni menggantikan serta merealisasikan ajarannya. Karena sejatinya Rasulullah SAW seorang khalifah adalah seorang yang bisa menjaga tatanan syariat serta merealisasikan dalam urusan agama dan politik. Sebagai dalil akan wajibnya seorang khalifah menggantikan dalam urusan agama politik. Pertama, surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu semuanya. Prinsip yang kedua yakni prinsip-prinsip umum bernegara. Yang pertama syuro yakni musyawarah. Yang kedua al-adl yakni keadilan. Yang ketiga al-hurriyah, kemerdekaan dan kebebasan. Jadi apa yang saya sampaikan saat ini adalah ada hubungannya dengan masa-masa yang sekarang ini, yakni pemilu. Jadi kita harus memilih pemimpin yang bisa menerima suara kita, yakni suara rakyat, yang bisa membawa musyawarah yang adil dan yang bisa memberikan kemerdekaan atau kebebasan atau demokrasi. Kesimpulannya,
Salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi adalah sebagai teladan dalam kesempurnaan akhlak dari segala sisi kehidupannya. Berdirinya suatu negara merupakan suatu keharusan belayustu komunitas Islam. Keberadaan negara tersebut dimaksudkan untuk mengayomi kehidupan umat, melayani mereka, serta menjaga kemaslahatan bersama. Oleh karenanya, kewajiban mengangkat khalifah Islam adalah yakni menggantikan Rasulullah SAW serta merealisasikan ajarannya. Karena sejatinya seorang khalifah adalah seorang yang bisa menjaga tatanan syariat serta merealisasikannya dalam negara. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.